Penyebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan di kesempatan pagi hari ini kembali kami akan hadirkan insya Allah sebuah kajian ilmiah dari kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala sebagai pembina Yayasan Risalah Islam Kudus. Dan seperti biasa di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan Sahih Fikih Sunnah dengan pembahasan kita pagi hari ini yakni Fikih Hari Jumat. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga untuk berpartisipasi dalam sesi tanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun melalui line telepon di nomor 0218236543. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Al-Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Al-Ustaz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah. Wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih terus memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat umur yang dengannya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan mengumpulkan bekal untuk akhirat kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat mudah melakukan kebaikan. Ini juga nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan nikmatnya dengan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, yang dengannya kita dapat pahala, dengannya nikmat kita terjaga, dan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang lainnya. Tidak lupa salawat dan salam
keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai dan sangat kita junjung tinggi. Mudah-mudahan salawat, salam, keberkahan, dan kenikmatan itu juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas tentang fikih hari Jumat. Masalah-masalah yang berkaitan dengan hari Jumat. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keutamaan hari Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang spesial, hari yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang spesial, hari yang sangat Allah istimewakan. Di antara yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La tatlu'u syams wa la taghrub ala yaumin afdala min yaumil jum'ah." La tatlu'u syamsu wa la taghrubu ala yaumin afdala min yaumil jum'ah. Matahari tidaklah terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih mulia daripada hari Jumat. Matahari tidaklah terbit dan tenggelam pada suatu hari yang lebih mulia daripada hari Jumat. Ini menunjukkan bahwa hari Jumat itu hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya hari Jumat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai objek sumpah, yaitu pada firman-Nya di surat surat Al-Buruj, wa syahidin wa mashhud, ya, wa syahidin wa mashhud, was sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud, ya. Ini di ayat yang ketiga. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam perkataannya mengatakan tentang ayat-ayat itu, al-yaumul maw'ud yaumul qiyamah was sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Hari yang dijanjikan, ya, demi hari yang dijanjikan, maksudnya hari kiamat. Wasyahidu yaumul jum'ah. Sedangkan yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala wasyahidin, wasyahidu huna yaumul jum'ah, ya. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan hari Jumat sebagai objek sumpah. Dan ketika hari Jumat dijadikan sebagai objek sumpah, maka itu menunjukkan keistimewaan hari Jumat. Karena kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Mulia tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Kemudian sahabat Abu Hurairah juga mengatakan wal masyhudu yaumu Arafah. Sedangkan yang dimaksud dengan masyhud, maka itu adalah hari Arafah. Ini 3 hari yang benar-benar istimewa, ya. Hari kiamat, hari yang agung.
hari yang luar biasa. Kemudian hari Arafah, hari yang agung, hari yang luar biasa. Maka hari Jumat juga hari yang demikian. Baik. Termasuk di antara yang menunjukkan bahwa hari Jumat hari yang istimewa, hari yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah." Kata beliau alaihi salatu wassalam, hari yang paling baik yang terbit matahari di hari itu adalah hari Jumat. Hari yang paling baik yang matahari terbit di hari itu adalah hari Jumat. Karena hari Jumat ini hari yang paling baik, makanya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai hari terjadinya beberapa peristiwa besar. Fihi khuliqa Adam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat itulah Nabi Adam diciptakan. Wa fihi udkhilal jannah. Di hari Jumat itu juga Nabi Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Di hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Wa fihi tiba alaih. Di hari Jumat juga taubatnya Nabi Adam diterima. Wa fihi mat. Di hari Jumat juga Nabi Adam meninggal. Wa fihi taqumus sa'ah. Di hari Jumat juga nantinya hari kiamat akan tiba. Wa ma min dabbatin illa wahiya yaumal jum'ah musikhatun hatta tatlu'a syams syafaqan minas sa'ah. Tidak ada satu hewan pun kecuali di hari Jumat dia itu berusaha untuk mendengarkan. Berusaha untuk mendengarkan. Sampai matahari terbit. Karena dia takut hari kiamat datang di hari itu. Iya. Jadi tidak ada satu hewan pun di hari Jumat atau sebelum matahari terbit di hari Jumat kecuali dia itu bersiap-siap mendengarkan. Bersiap-siap mendengarkan. Karena dia khawatir hari itu Allah Subhanahu wa taala datangkan hari kiamat. Wa fihi sa'atun la yusadifuha mu'minun wa huwa qa'imun yusalli fayas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyah. Di hari Jumat ada satu saat, ada satu waktu yang seorang mukmin tidaklah mendapatkan waktu itu ketika dia sedang baik. Para jemaah sekalian rahimanallah, kita teruskan. Tadi di hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan banyak sekali
kita sampai pada keutamaan atau keistimewaan hari Jumat yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang menyebutkan di dalamnya kejadian-kejadian besar yang Allah pilih untuk terjadi di hari Jumat. Ya, tadi disebutkan bahwa Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, dimasukkan ke dalam surga juga di hari Jumat, dikeluarkan dari surga juga di hari Jumat. Di hari Jumat juga Nabi Adam diterima taubatnya. Di hari Jumat juga Nabi Adam wafat, ya. Di hari Jumat juga hari kiamat tiba. Di setiap hari Jumat bahkan hewan-hewan itu mereka bersiap-siap untuk mendengarkan. Mungkin saja itu hari Jumat, ya. Mereka melakukan seperti itu karena mereka takut kalau hari Jumat terjadi di hari tersebut. Kalau hari kiamat terjadi di hari tersebut. Kecuali anak Adam, ya, kecuali manusia. Ya, manusia tidak melakukan hal yang seperti itu, tapi hewan-hewan yang lainnya mereka melakukan hal tersebut. Ya, ini kabar yang gaib, ya. Tidaklah kita bisa mengetahuinya, ya, kecuali dari wahyu yang seperti ini. Ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang maksum. Ketika mengabarkan kabar-kabar seperti ini, maka kita harus mengimaninya, meyakininya tanpa keraguan sedikit pun. Kemudian di hari Jumat juga ada satu waktu yang ketika seorang muslim mendapatkan waktu tersebut, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diijabahi doanya, ya. Jadi di hari Jumat itu ada waktu mustajabnya sebuah doa. Tapi waktu tersebut disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dianjurkan untuk mencarinya di akhir hari Jumat. Yaitu antara asar sampai maghrib. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain. Baik. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimanahullah, ada kejadian juga yang sangat istimewa yang Allah jadikan terjadi di hari Jumat. Tapi tidak disebutkan dalam hadis yang tadi, ya, yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis lain, yaitu tentang disempurnakannya syariat Islam di hari Jumat. Disebutkan dari Tariq ibn Shihab rahimahullah, beliau mengatakan, Ja'a rajulun minal Yahud ila Umar ibn Khattab faqala lah. Suatu ketika ada seorang laki-laki dari kaum Yahudi. Dia mendatangi sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dan mengatakan kepadanya, Ya Amiral Mu'minin, ayatun fi kitabikum taqra'unaha. Law alaina ma'syaral yahud nazalat lattakhadna dhalikal yawma 'ida. Wahai Amiral Mu'minin. Yang dia maksud adalah Umar ibn Khattab. Ya, ketika itu Umar ibn Khattab sebagai pemimpin kaum muslimin. Tentunya, ya, berarti kejadian ini terjadinya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah wafatnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena ketika itulah sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, pemimpinnya kaum muslimin. Orang Yahudi ini mengatakan, Ya Amiral Mukminin, wahai Amiral Mukminin, ada satu ayat
di kitab kalian yang kalian baca. Seandainya ayat tersebut itu diturunkan kepada kami orang-orang Yahudi, maka kami akan menjadikan hari turunnya ayat tersebut sebagai hari raya. Faqala ayyu ayah. Maka sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ayat apa itu? Maka orang Yahudi itu mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Subhanallah, orang Yahudi hafal ayat dalam Al-Quran. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka itu memang benar-benar tahu. Ya. Mereka benar-benar tahu Al-Quran itu. Dan mereka juga benar-benar tahu bahwa Al-Quran itu hak. Ya. Tapi ya karena kesombongan di hati mereka, karena hasadnya mereka, mereka tidak mau menerima kebenaran Al-Quran. Taib. Orang ini mengatakan ayat tersebut adalah ayat di surat Al-Ma'idah ayat ketiga. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku telah lengkapkan nikmatku untuk kalian. Dan aku telah meridai Islam sebagai agama kalian. Mendengar perkataan ini, sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, qad arafna dhalikal yawm wal makan alladhi nazalat fihi 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa qa'imun bi Arafah yaumal Jum'ah. Sahabat Umar mengatakan, kami telah tahu hari apa itu. Bahkan kami tahu tempat ayat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berdiri di padang Arafah di hari Jumat. Beliau berdiri di padang Arafah di hari Jumat. Ini kejadian besar di dalam Islam. Allah kehendaki terjadinya di hari Jumat. Ya bukan berarti kita harus merayakan hari Jumat itu. Tidak. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kejadian besar ini terjadinya di hari Jumat, maka itu menunjukkan keistimewaan hari Jumat. Menunjukkan bahwa hari Jumat adalah hari yang spesial. Ya. Hari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada banyak kejadian-kejadian besar itu Allah kehendaki terjadinya di hari Jumat. Kemudian termasuk di antara yang menunjukkan keistimewaan dan betapa spesialnya hari Jumat, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Atani Jibril bimithli al-mir'ati al-bayda fiha nuktatun sauda." Qultu ya Jibril, ma hadhihi? Qala hadhihi al-jum'ah ja'alaha Allahu 'idan laka wa li ummatik. Rasulullah SAW mengatakan, Jibril pernah mendatangiku dengan membawa seperti kaca cermin yang putih. Maksudnya kaca cermin yang bersih sekali. Di dalam kaca cermin tersebut ada satu titik noda hitam. Nuktah sauda. Ada satu titik yang berwarna hitam. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, wahai Jibril, ini satu titik warna hitam ini apa? Maka Jibril mengatakan, hadhil Jum'ah. Itu adalah hari Jumat. Yang Allah jadikan
sebagai hari raya untukmu dan untuk umatmu. Yang Allah jadikan sebagai hari raya untukmu dan untuk umatmu. Ini menunjukkan bahwa hari Jumat itu hari yang spesial. Hari yang istimewa. Apalagi tadi disebutkan bahwa hari Jumat itu hari yang paling baik. Ya. Hari yang paling baik yang matahari terbit di dalamnya adalah hari Jumat. Itu tadi hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Makanya para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya. Kita jangan sampai menyepelekan, ya. Memandang hari Jumat itu hari yang biasa. Hari Jumat itu hari yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita tahu bahwa hari Jumat itu hari yang sangat istimewa, lalu apa yang harusnya kita lakukan yang sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik, yang pertama yang harus kita lakukan di hari Jumat ini, tidak boleh mengkhususkan, ya, jadi tidak mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam. Dan hari Jumat dengan ibadah puasa. Saudaraku seiman dan seakidah, kami mohon maaf ada sedikit gangguan teknis untuk kajian ini. Kami akan jeda dulu dengan beberapa jeda berikut ini sampai tersambungnya kembali dengan kajian dari Kota Kudus bersama Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini hafizallahu taala. Selamat menyimak. Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Roja TV, saluran tilawahan Al-Quran dan kajian Islam. Alhamdulillah sudah tersambung kembali koneksi kami dengan kajian dari Kota Kudus. Kami persilakan kepada Ustaz. Falyatafadhol. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tadi alhamdulillah kita sudah sebutkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan betapa istimewa dan spesialnya hari Jumat. Lalu apakah kita bebas melakukan ibadah-ibadah di hari ini untuk menspesialkan dan mengistimewakan hari Jumat? Jawabannya tidak demikian. Ya, kita ketika ingin memuliakan hari Jumat, ketika kita ingin mengistimewakan hari Jumat, maka kita harus menyesuaikannya dengan apa yang Allah inginkan dan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, yang perlu kita ketahui, kita tidak boleh mengkhususkan malam Jumat dengan ibadah salat malam. Kita juga tidak boleh mengkhususkan
hari Jumat, yaitu siangnya, dengan puasa, dengan ibadah puasa. Coba digarisbawahi, mengkhususkan. Ya. Jadi mengkhususkan itu ya menjadikan hari Jumat khusus untuk amalan sholat malam. Menjadikan hari Jumat khusus untuk amalan puasa misalnya. Dan perlu diketahui ya bahwa hari di dalam Islam itu mulainya dari maghrib. Ya. Jadi malam Jumat itulah dimulainya hari Jumat. Dimulainya hari Jumat itu dari malam Jumat. Nanti berakhirnya hari Jumat di sore, ya, di sore hari Jumat itu. Itu awal dan akhir hari dalam Islam. Jadi jangan sampai kita menyamakan antara awal hari di dalam Islam dengan awal hari di kalender misalnya Masehi. Awal hari di kalender Masehi itu mulainya dari ya jam 00. Itu mulainya. Kalau dalam kalender Islam mulainya hari itu dari masuknya waktu maghrib. Kemudian berakhirnya dari keluarnya waktu asar. Taib. Di hari Jumat kita tidak boleh mengkhususkan malamnya dengan ibadah salat malam. Mengkhususkan ini bisa ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, di hari-hari lain tidak salat malam sama sekali. Tapi di hari Jumat, dia salat malam. Di hari Jumat dia salat malam. Kalau tidak hari Jumat atau tidak malam Jumat, dia tidak melakukan salat malam. Ini kemungkinan yang pertama. Ini juga tidak boleh ya. Ini makna takhsis. Dia mengkhususkan malam Jumat dengan salat malam. Kemudian yang kedua, termasuk di antara makna takhsis di sini, apabila dia di hari-hari yang lain salat malam, tapi sedikit. Sedangkan di hari Jumat dia salat malamnya banyak. Khusus di hari Jumat dia salat malamnya semakin lama, semakin lama. Semakin lama, semakin banyak. Maka ini juga makna takhsis. Yang seperti ini tidak dibolehkan. Kemudian juga ya yang patut untuk diingat ya adalah takhsis itu ya dengan niat. Takhsis itu ya ada niat untuk mengkhususkannya, niat untuk mengistimewakannya. Kalau bukan karena niat itu ya maka tidak jadi takhsis. Tidak jadi takhsis. Wallahu a'lam. Kemudian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, puasa juga demikian. Kita tidak boleh mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Misalnya, ya, hari Kamis tidak puasa, hari Sabtu tidak puasa, hari-hari selain Jumat tidak puasa. Di hari Jumat dia puasa. Maka yang seperti ini dilarang. Ini juga saya katakan tadi, takhsis itu ada niat, ya. Niat untuk mengistimewakan hari Jumat dengan ibadah puasa. Ini tidak boleh. Kalau ternyata takhsisnya itu karena ada amalan yang lain, ya bukan karena itu hari Jumat, maka tidak mengapa. Misalnya, ada seseorang ingin puasa Arafah. Jadi di bulan Dzulhijjah dia hanya puasa hari Arafah saja. Ternyata hari Arafahnya di hari Jumat. Jadi di hari-hari yang lain dia tidak puasa. Dia ingin puasa Arafah, tapi jatuhnya di hari Jumat.
Apakah boleh seperti itu? Jawabannya boleh. Karena memang tidak ada niat untuk mengkhususkan hari Jumat dengan puasa. Walaupun pada kenyataannya dia memang puasa di hari Jumat saja. Tapi kan niatnya bukan karena puasa di hari Jumat. Niatnya karena puasa Arafah. Maka yang seperti ini, wallahu ta'ala alam, dibolehkan. Ya. Para jemaah sekalian rahimanallah, hadis yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La takhussu lailatal jum'ati bi salatin min bainil layali." Jangan sampai kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat tertentu. Padahal kalian tidak melakukannya di malam-malam yang lainnya. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan seperti ini. Jangan sampai kalian mengkhususkan malam Jumat dengan salat tertentu yang tidak kalian lakukan di malam-malam lainnya. Beliau juga mengatakan, wala takhussu yaumal jum'ah bisiyamin min bainil ayyam. Dan jangan pula kalian mengkhususkan hari Jumatnya dengan ibadah puasa yang tidak kalian lakukan di hari-hari yang lain. Illa ayyakuna fi saumin yasumuhu ahadukum. Kecuali ketika seseorang melakukan puasa yang sudah biasa dia lakukan. Ketika ya seseorang punya kebiasaan puasa dan puasanya ngepasi hari Jumat, maka tidak masalah dia puasa di hari Jumat walaupun tidak puasa di hari yang lainnya. Ya, ini yang tadi saya sampaikan bahwa terkadang seseorang punya amalan puasa tertentu atau ingin melakukan amalan puasa tertentu bukan karena hari Jumatnya, tapi memang dia punya kebiasaan untuk puasa di hari itu, ngepasi hari Jumat. Maka yang seperti ini dibolehkan. Ya, puasa Arafah. Dia biasa puasa Arafah. Setahun sekali. Ngepasi hari Jumat, maka tidak ada masalah. Contohnya lagi puasa Asyura. Dia punya kebiasaan kalau tanggal 10 Asyura itu puasa. Akhirnya dia puasa di hari Asyura saja. Boleh tidak? Boleh. Walaupun ngepasi hari Jumat. Karena niatnya memang bukan untuk puasa di hari Jumatnya, bukan untuk mengistimewakan hari Jumatnya. Tapi niatnya adalah untuk berpuasa Asyura. Dan di sini disebutkan yukrah. Jadi larangan ini larangan yang memakruhkan, ya, derajatnya makruh, tidak sampai mengharamkan, ya, tidak sampai mengharamkan. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ya ini makruh, ya harusnya kita punya semangat untuk menjalankannya. Ya. Harusnya kita punya semangat untuk ya menerapkannya. Kita tidak puasa di hari Jumat. Atau tidak mengkhususkan puasa di hari Jumat. Kita juga tidak mengkhususkan malam Jumat dengan sholat tertentu. Baik, yang berikutnya para jemaah sekalian rahimanallah, di salat subuh hari Jumat kita dianjurkan untuk membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama, tentunya setelah membaca Al-Fatihah, dan surat Al-Insan di rakaat yang kedua. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi subhi yaumal jum'ah bi alif lam mim tanzil fi rak'atil ula. Dalam riwayat lain bis sajdah. Wa fi tsaniyah
hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ya, inti dari hadis ini, kata sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ketika salat subuh di hari Jumat, beliau biasa membaca Alif Lam Mim Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin, yaitu surat As-Sajdah di rakaat pertamanya. Sedangkan di rakaat yang kedua, beliau biasa membaca Hal ata 'alal insan, yaitu surat Al-Insan. Ya, tentunya maksudnya surat Al-Insan dari awal sampai akhir. Ini kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun disunnahkan untuk melakukan hal yang sama. Ada satu hal yang baik untuk diingatkan di sini. Ada sebagian orang yang meyakini bahwa ini bisa dikiaskan ya dengan surat-surat yang lainnya. Maksudnya mereka mengatakan karena surat As-Sajdah itu dianjurkan untuk dibaca di rakaat pertama salat subuh di hari Jumat, maka surat-surat yang ada sajdahnya yang lain pun dianjurkan untuk dibaca di rakaat pertama salat Jumat, di rakaat pertama salat subuh di hari Jumat. Saya ulangi, mereka ada sebagian yang berkeyakinan seperti ini. Karena surat As-Sajdah yang ada sujud tilawahnya itu dianjurkan untuk dibaca di salat subuh hari Jumat, maka begitu pula surat-surat lainnya yang ada sajdahnya, ada sujud tilawahnya, maka itu juga dianjurkan untuk dibaca di rakaat pertama salat subuh hari Jumat. Ya, ini pemahaman yang tidak berdasar dalil ya. Tidak ada dalil yang mendasarinya. Maka yang seperti ini harusnya kita tinggalkan. Ya, kita mencukupkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kebiasaannya membaca surat As-Sajdah. Walaupun ada sajdah-sajdah di surat yang lainnya, tapi yang beliau pilih adalah surat As-Sajdah itu. Jadi bisa kita katakan adanya sujud tilawah di surat As-Sajdah itu bukan maksud Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat As-Sajdah di rakaat pertama salat subuh di hari Jumat. Ya, itu hanya sampingan. Ya, karena ada surat As-Sajdah kemudian dibaca, tidak demikian. Tapi yang beliau maksud adalah membaca surat As-Sajdah itu. Bukan karena ada sajdahnya beliau baca, bukan. Tapi karena maksud beliau adalah membaca surat As-Sajdah untuk mengingatkan manusia akan isi kandungan dari surat As-Sajdah itu. Sehingga tidak bisa dikiaskan dengan surat-surat yang lainnya. Atau surat-surat yang lainnya tidak bisa dikiaskan kepadanya. Baik. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Disebutkan di sini bahkan para a'immah, para imam, tidak ada dari mereka, ya ini imam-imam besar ya, tidak ada dari mereka yang menganjurkan untuk membaca sajdah yang lain, untuk membaca surat lain yang ada sujud tilawahnya. Di sini disebutkan la yustahab an yuqra'a fiha sajdatun ukhra bittifaqil a'immah. Tidak dianjurkan untuk dibaca di rakaat tersebut surat sajdah yang lain atau surat yang ada sujud tilawahnya yang lainnya bittifaqil a'immah, sesuai dengan yang disepakati oleh para imam. Baik, yang berikutnya dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat di hari Jumat.
Ya, kalau kita ingin mengistimewakan hari Jumat, istimewakan dengan amalan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk di antara amalan yang Allah inginkan dan Rasulullah inginkan untuk dilakukan dengan diperbanyak di hari Jumat adalah bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Aus radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara hari yang paling mulia untuk kalian adalah hari Jumat. Sesungguhnya di antara hari yang paling mulia untuk kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Di hari tersebut Nabi Adam diciptakan. Wa fihi nafkhah wa fihi sa'qah. Di hari Jumat tersebut ada tiupan sangkakala. Dan di hari Jumat tersebut juga manusia dan makhluk-makhluk yang lainnya mati. Fa'akthiru alayya minas salati fih. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu perbanyaklah membaca salawat untukku di hari Jumat itu. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Karena bacaan salawat kalian itu ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku. Bacaan salawat kalian itu ditampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadaku. Wallahu ta'ala alam bagaimana hakikatnya ini. Tapi kita faham ya apa makna dari redaksi ini. Tapi hakikatnya bagaimana? Ya, kita tidak tahu ya, karena itu sesuatu yang gaib. Ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan salawat-salawatnya umatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang gaib ya. Kita faham itu, tapi bagaimana cara Allah, maka ini kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita tidak menolak ya penjelasan hadis yang seperti ini. Faqala rajulun. Ketika mendengar penjelasan seperti ini, ada seorang laki-laki yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna 'alaika wa qad aramta ay balid?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bacaan salawat-salawat kita itu ditampakkan kepadamu sedangkan jasadmu telah rusak? Ya, sahabat ini pikirannya panjang sekali. Makanya ada pertanyaan sampai menanyakan yang seperti ini. Sahabat ini berpikir panjang ke depan. Nanti kan Rasulullah SAW akan wafat. Kalau wafat kan dikuburkan. Biasanya kalau orang dikuburkan, ya jasadnya akan rusak. Maka sahabat ini dan ketika itu masih akan banyak orang-orang bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ini bertanya, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana solawat-solawatnya kita itu nantinya ditampakkan kepadamu? Sedangkan dirimu kan, jasadmu kan sudah hilang, jasadmu kan sudah rusak." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang ini, "Inna Allah Azza wa Jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Subhanallah. Ini keistimewaan para nabi. Allah mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Ini juga sebenarnya kabar yang gaib ya. Ini harus kita terima. Harus kita yakini dengan seyakin-yakinnya.
Inilah konsekuensi dari keyakinan kita, persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyampaikan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala yang harus beliau sampaikan kepada umatnya. Di antaranya ini. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad para nabi. Walaupun kita tidak melihat jasad para nabi, kita harus yakin dengan hal ini. Bahwa semua nabinya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun dari mereka yang jasadnya rusak dimakan bumi. Tidak ada. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Innallaha azza wa jalla harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla mengharamkan kepada bumi untuk memakan jasad-jasadnya para nabi. Tapi bukan berarti kita juga meminta-minta kepada para nabi. Tidak demikian. Jangan sampai kita salah memahami hadis ini. Oh, kalau jasadnya masih ada, berarti masih mendengar. Oh, kalau masih mendengar, berarti kita bisa meminta-minta. Ya, baik minta hajat ataupun minta doa. Ya, tidak seperti itu ya. Kalau minta kepada mayit, jelas itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala dan disebut sebagai perbuatan syirik. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian itu memanggil-manggil mereka, di antara mereka adalah ashabul kubur, orang-orang yang ada di kuburan, la yasma'u du'aakum. Mereka tidak akan mendengar panggilan-panggilan kalian itu. Walau sami'u mastajabu lakum. Kalau seandainya mereka mendengar seruan-seruan kalian itu, mereka juga tidak akan mampu mengijabahi atau memperkenankan apa yang kalian minta. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan pada hari kiamat nanti mereka akan mengingkari tindakan-tindakan kesyirikan kalian itu. Itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tindakan kesyirikan. Ya. Kita meyakini bahwa jasadnya para nabi itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga harus menjalankan ayat itu. Jangan sampai kita melakukan kesyirikan. Ya. Jangan sampai kita meminta-minta kepada para nabi yang jasadnya Allah jaga itu. Ya, tidak demikian. Kita harus menjalankan semua yang Allah perintahkan dan Nabi perintahkan. Jangan sampai kita fokus untuk satu hadis, kemudian kita tidak memperhatikan hadis-hadis yang lainnya atau dalil-dalil yang lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa semua dalil, baik yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti kata-kata yang ada dalam satu paragraf. Kita harus memahami ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti satu paragraf. Jadi kita harus baca paragraf itu, kata-kata yang ada di paragraf itu dari awal sampai akhir. Dan kita jalankan semuanya. Jangan sampai kita memenggal kata atau kalimat di paragraf itu untuk kita amalkan, kemudian mengesampingkan kata-kata atau kalimat-kalimat dalam paragraf itu yang lainnya. Jangan sampai seperti itu. Kita mengamalkan Al-Quran dan Sunnah itu ya dengan pengamalan yang sesempurna mungkin yang bisa kita lakukan. Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di hari Jumat disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ini yang kemarin sempat geger, sempat rame. Oh, kita nggak boleh membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kenapa? Karena ada yang mendhaifkan. Ada yang mendhaifkan hadis tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Jawabannya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, walaupun
memang ada yang melemahkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat secara khusus. Di sana ada ulama-ulama yang keilmuannya sangat tinggi yang menghasankannya. Ini yang pertama. Yang kedua, para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, yang kedua, ada hadis lain yang menunjukkan keutamaan secara umum. Bahwa keutamaan itu tidak hanya di hari Jumat, tapi juga mencakup hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Mencakup. Hari Jumat juga dicakup di situ. Sehingga kita tetap dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Ya. Tetap dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Kalau kita pakai hadis yang lebih umum, maka sebagaimana di hari Jumat disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi, di hari-hari yang lainnya juga disunnahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Ya, jangan sampai difahami dengan pemahaman yang salah. Kita justru dengan misalnya menguatkan hadis yang membicarakan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi secara umum, justru kita membuka waktu untuk mengamalkannya dengan lebih lebar. Ya. Jadi silahkan dibaca di hari Jumat, silahkan juga dibaca di hari yang lainnya. Bukan kita melarang untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumatnya. Ya, ini mohon difahami dengan baik. Ya, jangan sampai kita salah memahami perkataan sebagian orang yang melemahkan hadis untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Mereka yang melemahkan itu, mereka menguatkan hadis yang menunjukkan keutamaan membaca surat Al-Kahfi di semua hari. Dan masuk di dalamnya hari Jumat. Baik. Yang berikutnya, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Kita disunnahkan untuk memperbanyak doa. Terutama di akhir hari Jumat. Yaitu antara waktu asar sampai maghrib. Dan semakin mepet dengan waktu maghrib, semakin besar kemungkinan diijabahinya sebuah doa. Walaupun ya dalam masalah waktu mustajabnya sebuah doa di hari Jumat ini ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang ya lumayan kuat juga, yaitu ketika khatib duduk, ya, istirahat. Waktu antara dua khutbah. Ini juga banyak ulama yang mengatakan itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Tapi secara umum, para jamaah sekalian rahimakumullah, di hari Jumat itu kita dianjurkan untuk memperbanyak doa secara umum. Dari mulai masuknya hari Jumat, yaitu maghrib hari Jumat, maghrib malam Jumat ya berarti. Dari mulai maghrib malam Jumat sampai nanti keluarnya waktu asar. Keluarnya waktu asar di hari Jumat. Itu secara umum kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan hari Jumat ini hari yang mulia. Dan doa di hari yang mulia, hari yang istimewa, itu sangat diharapkan mustajabnya. Kemudian disebutkan di sini juga
hadis yang tadi, fihi sa'atun la yuwafiquha muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah. Di dalam hari Jumat itu ada waktu yang ketika seorang muslim menepati waktu tersebut dalam keadaan dia berdiri dan sholat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan permintaannya itu. Redaksi ini tidak memberikan pengkhususan waktunya kapan. Ini menunjukkan bahwa seluruh hari Jumat itu ada kemungkinan waktu ini. Ada kemungkinan itu adalah waktu mustajabnya sebuah doa. Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya demikian. Di hari Jumat itu ada waktu yang kalau seorang Muslim itu menepati waktu itu dalam doanya, maka doanya tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak disebutkan kapan waktunya. Dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya ada waktu yang sangat diharapkan itu adalah waktu yang mustajab. Di antaranya adalah waktu antara dua khutbah. Dan yang paling kuat adalah waktu antara asar sampai maghrib. Ya. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Yaumul Jum'ah ithnata asharata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam. Ini bukan jam yang kita ketahui saat ini ya. Atau kalau kita ingin terjemahkan sesuai dengan waktu dahulu ya sebelum ditemukannya jam ya. Maka kita katakan hari Jumat itu ada 12 waktu. Hari Jumat itu ada 12 waktu. La yujadu muslimun yas'alullaha azza wa jalla syai'an illa atahu Allahu azza wa jalla. Tidaklah seorang muslim meminta kepada Allah azza wa jalla sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepadanya. Faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr. Maka carilah waktu tersebut di akhir waktu ba'da asar. Carilah waktu tersebut di akhir waktu ba'da asar. Dari sahabat Anas juga ya semakna dengan hadis ini. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jum'ah ba'da al-'asri ila ghaibubati syams." Carilah waktu yang diharapkan itu adalah waktu yang mustajab di hari Jumat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ini waktu yang paling diharapkan. Di dalamnya ya ada waktu yang mustajab. Yang paling diharapkan itu. Ya. Dan ini hadis yang khusus ya, yang paling kuat dalam bab ini. Ya. Makanya para jemaah sekalian rahimanallah, manfaatkanlah waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jemaah sekalian rahimanallah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Mustafa Ad-Daruni hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita
di kajian edisi pagi hari ini langsung dari Kota Kudus. Dan untuk berikutnya kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami di 0218236543. Baik Ustadz, pertanyaan pertama dari penanya di Bekasi. Ustadz, saya bersama istri pergi dan mendekati waktu sholat. Namun qadarullah di masjid tempat kami mendengarkan azan tidak ada tempat sholat untuk wanita. Sehingga akhirnya saya beserta istri memilih pulang dan sholat di rumah. Pertanyaannya Ustadz, benarkah apa yang kami lakukan atau apa yang harus kami lakukan yang lebih baik? Tafadhol Ustadz. Ya, para jemaah sekalian rahiman rahmatullah, apabila ya kita punya kesempatan untuk ke masjid ya, dan kita bisa sholat di masjid tersebut, maka ya sholatlah di masjid itu. Kalau misalnya tidak ada tempat untuk istri, maka istri bisa menunggu di luar masjid untuk sementara, ya, karena sholat juga tidak lama ya. Iya, sholat tidak lama. 4 rakaat tidak sampai 10 menit biasanya. Tidak sampai 10 menit. Maka kalaupun tidak ada tempat untuk istri, ya istri bisa menunggu ya. Menunggu sebentar ya agar suaminya sholat di situ. Kemudian setelah itu suami langsung keluar ketika sholatnya selesai. Bisa membaca wiridnya sambil jalan. Ya, karena ada hajat, ada kebutuhan untuk segera pulang bersama istrinya. Ini yang paling baik. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kita akan angkat penelpon di 0218236543. Kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Yudi di Cikarang. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, mau tanya, kalau akikah itu orang tua anak belum akikah untuk kakak anak. Nah, apakah akikahnya bisa anak wakilkan atau seperti apa ya Ustadz? Baik. Itu saja Bapak. Satu lagi, yang mau diakikahnya sudah meninggal. Yang mau diangkat sudah meninggal. Baik, jazakallahu khairan. Apa? Tafadhol Ustaz. Tempat kami kurang jelas. Baik, kami ulangi pertanyaannya Ustaz dari Bapak Yudi di Cikarang. Izin bertanya terkait dengan akikah Ustaz. Apakah beliau bisa mengakikahkan kakaknya yang sudah meninggal yang belum sempat diakikahkan oleh orang tuanya Ustaz? Tafadhol Ustaz. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Akikah sebenarnya adalah kewajiban, bukan kewajiban ya. Akikah sebenarnya sesuatu yang dianjurkan untuk orang tua, ya. Jadi orang tua yang dianjurkan untuk melakukannya. Apabila orang tua tidak melakukannya, maka boleh ya bagi orang yang belum diakikahi untuk mengakikahi dirinya. Adapun yang sudah sampai meninggal, ya, ini Anda tidak mengetahui adanya dalil ya, yang menunjukkan hal tersebut. Tidak diketahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya mengakikahi Ibunda Khadijah misalnya. Tidak diketahui dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga wallahu ta'ala alam, sebelum kita mengetahui dalilnya, ya lebih baik tidak dilakukan. Lebih baik tidak dilakukan karena memang masalah ibadah itu masalah yang harus didasarkan pada dalil. Jadi kita tidak bebas untuk menetapkan ibadah. Karena ibadah itu pintu pahala ya. Dan
Tidak ada yang berhak untuk menentukan pintu pahala ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita tidak mendapatkan atau belum mendapatkan dalilnya, sebaiknya jangan dilakukan. Wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp. Pertanyaan dari hamba Allah di Garut, Ustadz. Izin bertanya terkait dengan pengumuman-pengumuman sebelum pelaksanaan sholat Jumat, Ustadz. Karena di tempat kami di Garut Selatan, bahwa sebelum khotib menyampaikan khotibnya dalam bahasa Arab yang sangat singkat, dan sebelum sholat ada pengumuman-pengumuman, bahkan kadang-kadang pengumuman ini mencapai waktu yang cukup panjang, Ustadz. Karena pertimbangannya untuk sholat Jumat hanya khotib bisa menyampaikan dalam waktu yang singkat. Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya, para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, memang ya di sebagian pendapat ya ada yang mengatakan khutbah Jumat itu harus dengan bahasa Arab. Ada sebagian pendapat yang demikian. Namun pendapat ini wallahu taala alam, ana melihat kurang kuat dari sisi dalilnya. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan wajibnya kita berkhutbah dengan bahasa Arab dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena tujuan khutbah itu agar difahami oleh orang-orang yang datang, oleh orang-orang yang mendengarkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyebut khutbah Jum'ah itu atau salat Jum'ah sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fas'au ila dzikrillah. Maka bersegeralah kalian untuk menuju berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khutbah disebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa khutbah itu harusnya bisa mengingatkan orang-orang yang mendengarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariat Allah. Ya harusnya boleh dengan bahasa Indonesia. Apalagi apabila yang hadir hampir semuanya tidak paham bahasa Arab. Jadi hikmah mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menjadi hilang ketika disampaikan dengan bahasa Arab dari awal sampai akhir. Ya kecuali kalau dia hidupnya di negara-negara yang bahasa kesehariannya dengan bahasa Arab. Kalau dia hidupnya di Indonesia, maka untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada syariatnya, ya harusnya boleh dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, yang ini pertanyaan yang sangat bagus dan sangat penting untuk diketahui ya oleh kaum muslimin yang sekarang banyak melakukan ini. Ana melihat wallahu taala alam, pengumuman sebelum sholat Jum'ah diadakan itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengumuman yang dilakukan sebelum khutbah dimulai itu seharusnya ditinggalkan. Kenapa? Karena tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada di zaman sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu akan mengganggu orang-orang yang berzikir. Padahal di sisi lain pengumuman-pengumuman itu bisa disampaikan melalui tulisan. Di papan-papan pengumuman bisa. Jadi jangan sampai ya ritual ibadah yang sudah ada ketentuannya itu
ditambah-tambah. Kalau seperti ini nantinya malah jadi aneh ya. Tadi disampaikan pengumumannya bisa lebih panjang dari khutbahnya. Pengumumannya bisa difahami, khutbahnya tidak bisa difahami. Ini kan jadi aneh. Jadi semakin jauh ya dari nilai-nilai Islam. Harusnya yang dipentingkan adalah khutbah dan sholatnya. Bukan pengumuman itu. Harusnya yang bisa lebih difahami adalah khutbahnya, bukan pengumumannya. Kemudian kalau misalnya ya kepingin ada pengumuman dengan suara, dengan verbal, Anda melihat lebih baik disampaikan setelah setelah wirid dari sholat Jumat selesai. Kalau ada yang mengatakan Ustadz ketika itu para jamaah sudah bubar. Ya kalau begitu ya jangan. Jangan sama sekali. Kalau ingin melakukannya sebelum khutbah, ya lebih baik tidak usah sama sekali. Tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman sahabat. Bukankah di zaman sahabat juga banyak kebutuhan-kebutuhan seperti itu? Tapi mereka tidak melakukannya. Maka jagalah sholat Jum'ah itu prakteknya sama dengan di zaman Nabi SAW, sama dengan di zaman sahabat Nabi SAW. Agar agama ini benar-benar terjaga kemurniannya. Kalau ingin memberikan pengumuman tadi, letakkan di papan pengumuman. Kalau misalnya papan pengumumannya kurang, ya perbanyak papan pengumuman. Sehingga orang-orang bisa mudah untuk mengakses maklumat-maklumat yang ingin disampaikan. Ya demikian para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa ana sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan dan menyebarkan semua ilmu yang sampai kepada kita dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Dr. Musyaffa Ad-Darini hafizahullah ta'ala yang telah membimbing kita di edisi kajian pagi hari ini langsung dari kota Kudus. Dan kami ucapkan pula jazakumullahu khairan untuk Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada. Semoga ilmu yang kita pelajari di kesempatan pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang mendatangkan amal-amal yang soleh, yang sesuai di atas sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.